Gangubai Kathiawadi adalah seorang wanita penghibur dan nyonya dari rumah bordil. Walaupun pekerjaannya sering dianggap rendah bagi kebanyakan orang, namun sejarah mencatat dia merupakan salah satu wanita paling berpengaruh di India. Gangubai mempunyai nama kecil Ganga Harjivandas Kathiawadi, lahir pada tahun 1939 di Kathiawar, British India atau sekarang Gujarat, India. Gangubai berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ia adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya, sehingga dari kecil ia sangat disayang. Semasa remaja, Gangubai punya mimpi untuk menjadi bintang Bollywood dan ia ingin datang ke kota Mumbai untuk mengejar mimpinya. Saat Gangubai berusia 16 tahun, ia menjalin hubungan dengan pria bernama Ramnik Lal yang merupakan akuntan untuk ayahnya. Bersama kekasihnya tersebut, ia melarikan diri ke kota Mumbai untuk menetap dan memulai hidup baru. Ramnik Lal menjanjikan Gangubai akan mewujudkan impiannya, namun sayangnya kenyataan pahit harus Gangubai terima. Dalam beberapa hari, kekasihnya menipunya dan menjualnya ke rumah bordil. Gangubai dijual di tempat bordil Kamatipura. Sekedar informasi, Kamatipura adalah sebuah lingkungan di Mumbai, India yang sejak abad 19 sudah terkenal akan prostitusinya, bahkan pernah menjadi yang terbesar di Asia. Ketika tahu bahwa ia dijebak, awalnya ia merasa kecewa dan hancur. Namun, karena keadaan memaksanya, ia berusaha menerima jalan takdirnya. Namun, meskipun begitu, dikatakan dalam buku jurnalis Hussein Jaidi tentang Ratu Mafia Mumbai, menggambarkan Gangubai sebagai wanita yang berjiwa besar, bukan korban keadaan. Meskipun ia terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur, namun Gangubai memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia prostitusi. Kehidupan keras di Kamatipura juga membuatnya menjadi sosok yang lebih tangguh. Suatu ketika, ia pernah mendapat perlakuan yang tidak pantas dari kliennya. Ia mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu anggota geng Karim Lala. Karim Lala adalah seorang pemimpin dunia bawah yang ditakuti di Mumbai, yang mengelola tempat penjualan minuman keras, perjudian, dan pemerasan sejak tahun 60-an hingga awal tahun 80-an. Ia adalah pemimpin dari geng yang disebut geng Patan. Tak seperti pekerja lain yang menerima perlakuan buruk tersebut begitu saja. Walaupun Gangubai adalah seorang wanita penghibur, ia sangat berani menyuarakan keadilan. Saat mendapat perlakuan seperti itu, Gangubai mencoba meminta tolong kepada Karim Lala. Ia meminta tolong agar pria yang sudah menganiayanya mendapat balasan. Karena terkesan akan keberaniannya, sejak saat itu Karim Lala menganggap Gangubai sebagai saudara perempuannya. Dan karena itu Karim Lala mempercayakan kekuasaan Kamatipura kepada Gangubai. Akibatnya, Gangubai dikenal sebagai salah satu ratu mafia Mumbai. Ketika pemilik rumah bordil tempat ia bekerja wafat, Gangubai dipercaya oleh teman-temannya untuk menggantikan posisinya. Gangubai selaku pemilik baru rumah bordil tersebut membuat peraturan baru dengan menjamin para pekerja tidak akan mengalami kekerasan hingga memberikan mereka hari libur. Tak hanya itu, Gangubai juga ingin agar anak-anak yang lahir dari para wanita penghibur tidak terjerumus kembali ke dunia prostitusi seperti ibu mereka. Salah satunya dengan memperjuangkan hak-hak anak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun prostitusi merupakan bisnis yang telah lama menghidupi perekonomian Kamatipura, tapi para wanita penghibur ini rentan mendapat stigma dan ditolak oleh masyarakat sekitar. Tak jarang mereka tidak diperlakukan seperti manusia.
Kondisi inilah yang mendorong Gangubai untuk mencalonkan diri menjadi perwakilan distrik Kamatipura. Setelah memenangkan pemilihan tersebut, Gangubai mulai memerintah Kamatipura. Dengan kekuasaannya, ia melakukan gerakan yang lebih besar. Di Kamatipura, dia adalah semacam wanita suci bagi para wanita penghibur dan anak yatim. Meskipun dia mengelola rumah bordil, dia tidak pernah memaksa siapapun atau meminta mereka bekerja tanpa persetujuan mereka. Baginya, semua wanita dan anak-anak yang tinggal di Kamatipura adalah anak-anaknya dan dia merawat mereka seperti seorang ibu. Pemerintahan Gangubai semakin kuat seiring berjalannya waktu dan dia dikenal karena gayanya mengenakan sari dan pinggiran emas yang lebar. Dia juga terlihat mengenakan bindi merah besar di dahinya. Sebagai saudara perempuan Karim Lala dan penguasa bisnis prostitusi, dia juga memiliki kekayaan yang banyak. Di salah satu kesempatan, Gangubai diundang menjadi salah satu pembicara pada kampanye yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Di dalam kampanye tersebut, dikatakan ia memberikan sebuah pidato yang berapi-api mengenai hak-hak para wanita penghibur. Pidatonya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama para aktivis dan politisi. Bahkan melalui pidato ini, Gangubai berhasil bertemu dengan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Kepada Perdana Menteri pertama India tersebut, ia mengatakan bahwa wanita penghibur bisa hidup dengan harga diri dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat demi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan. Pada tahun 2008, setelah sekitar 5 dekade sejak Gangubai Kathiawadi pertama kali datang ke kota Mumbai, ia dilaporkan meninggal karena serangan jantung di dalam rumahnya di Kamatipura. Ia wafat di usia 69 tahun. Setelah kematiannya, foto-foto dan patungnya dipajang di banyak rumah bordil di Kamatipura sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Ya, jadi seperti itu kisah Gangubai Kathiawadi, wanita penghibur paling berpengaruh di India. Gimana pendapat kalian mengenai kisahnya? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.